Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 5 Januari 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja. Oke. Orang ini terkoneksi secara spiritual dengan kamu ya. Bisa jadi orang ini tuh selalu memintamu di dalam doa, atau ya ada trik secara keagamisan lah ya, secara keagamaan gitu ya, dia melakukan, mungkin bisa nazar seperti itu ya, atau ya apa, intinya yang bersifat secara spiritual, keagamaan bisa jadi ya. Dan aku lihat memang orang ini sangat kuat agamanya, apa sih, ya keagamisannya dia itu lumayan kuat di sini. Dan kalau aku lihat orang ini tuh pengen ada effort ke kamu ya, dia kayak pengen melakukan sesuatu untuk menunjukkan perasaan dia ke kamu, bahwa dia memang cinta, bahwa dia memang sayang. Berarti aku lihat di sini kemungkinan nih orang mungkin akan menunjukkan niat dia sesungguhnya, atau bisa jadi mengikat kamu dalam suatu pertunangan, atau paling tidak ada kenaikan level lah di hubungan kalian. Kalau misalkan kemarin itu kalian masih PDKT-an ya mungkin itu apa namanya, mungkin akan ngajak pacaran seperti itu ya, tapi bisa jadi ya langsung pertunangan. Cuman kalau aku lihat nih orang kayak menunda-nunda atau sedang menunggu waktu yang tepat deh untuk apa namanya, untuk action itu gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada pengaruh dari keadaan pribadi dia ya, dan ini bersifat keduniawian gitu ya. Entah misalkan untuk bertunangan denganmu kan butuh modal ya, butuh uang gitu ya, butuh kesiapan juga secara mental. Ini orang sedang mencari itu, sedang mencari atau mencoba, ya mencari lah ya, sedang mencari modal untuk apa, mengikat kamu itu, entah untuk biaya WO-nya, atau apa itu namanya, untuk membeli cincinnya, seperti itu ya. Jadi orang ini tuh kayak sedang mengusahakan untuk mengikat kamu itu loh, modal untuk mengikat kamunya itu loh gitu. Nih ya, berarti saat ini kalian itu kayak bisa jadi saat ini tuh kalian sedang berpisah, atau lagi apa ya, renggang hubungannya ya, intinya nggak akrab lah ya, lagi nggak intens kalau aku lihat. Jadi bisa jadi dia lagi break sama kamu, lagi jeda, lagi marahan, lagi apalah ya, pokoknya intinya lagi nggak intens aja dengan kamu. Nah orang ini tuh pengen datang lagi.
Kalau aku lihat saat ini dia ini lagi kesepian banget. Kenapa? Karena mungkin sudah ada energi pemblokiran atau pengabaian di sini ya. Mungkin kamu sudah menunjukkan sifat yang sudah tidak peduli dengan dia, acuh sama dia, atau bahkan mungkin sudah move on ya itu dari dia, sehingga orang ini tuh merasa kayak sudah ditolak sama kamu, kamu sudah tidak mau lagi dengan dia. Itu energinya. Jadi saat ini aku lihat orang ini ngerasa kesepian banget tanpa kamu, ngerasa kehilangan banget kamu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, orang ini nggak mau kehilangan kamu. Jadi dia masih tetap pada perasaannya, masih tetap yakin bahwa kamu nanti juga akan bisa berubah, akan kembali lagi dengan dia ya. Padahal saat ini tuh kamu udah ngerasa ingin bebas gitu ya, ingin tidak mau lagi ikut campur dalam masalah dia gitu. Cuman orang ini tuh dia tidak mau merasa ditinggalkan oleh kamu, atau dia tidak mau ditinggalkan oleh kamu. Makanya orang ini tuh masih tetap stay perasaannya ke kamu. Terus kalau misalkan di sini kamu masih lajang ya, belum ada orang baru, nampaknya kamu kayak banyak loh yang naksir sama kamu. Tapi kalau misalkan di sini kamu sudah ada orang baru ya, sudah ada orang baru di sini, sudah kamu menjalin dengan seseorang yang baru sekarang, orang ini akan hadir lagi di kehidupan kamu. Dia akan datang lagi ke kamu untuk meminta kesempatan, atau bahkan orang ini tuh ya ini tadi menawarkan pertunangan seperti itu ya. Orang lamamu ini ingin kembali lagi sama kamu, ingin memperbaiki lagi hubungan dengan kamu, karena toh orang ini juga itu tidak mau, dia saat ini tuh dia tidak mau membuka hati untuk orang baru ya. Jadi orang ini tuh benar-benar saat ini single, orang ini benar-benar saat ini tuh sendirian. Dan ketika tanpa kamu sekarang orang ini kesepian, tapi dia tetap tidak mau membuka hati untuk orang baru gitu ya. Jadi orang ini masih bertahan pada perasaannya ke kamu, dan masih punya pengharapan kamu akan bisa seperti dulu lagi ya, masih ngebucin ya, masih ngejar-ngejar dia, masih memperhatikan dia, menyayangi dia, seperti itulah. Itu pengharapan dia sampai sekarang. Dan kalau aku lihat sampai detik ini, orang ini ya lagi menyesali atas tindakan dia, atas gagalnya hubungan kalian, atas situasi, efek dari tindakan dia dulu ke kamu ya. Entah apa yang dulu pernah dia lakukan, mungkin dia pernah berbohong, pernah mengkhianati kamu, pernah selingkuh atau apalah ya, banyak hal, tergantung lah masalah kalian apa. Intinya orang ini menyesalinya. Ketika saat ini sudah berakhirlah hubungan, kamu sudah tidak peduli, kamu sudah ya mungkin move on sudah ya dari dia. Aku lihat orang ini menyesali banget hari ini ya, sangat-sangat menyesali. Tapi gini, dalam situasi sekarang, dalam keadaan sekarang, kalau aku lihat memang entah ini kamu atau ini dia, itu memang belum siap untuk berkomitmen, sehingga ada yang menarik diri, sehingga pergi dari koneksi ini. Terus itu juga kenapa belum siap, karena masih ada keraguan, masih ada ketakutan untuk ngejalani bersama-sama dengan orang ini ataupun dengan kamu ya. Tergantung lah ya siapa yang lagi merasa ragu di hubungan ini. Terus itu juga entah ini kamu ya yang merasa ragu, tapi intinya orang yang masih merasa ragu ini, orang ini masih mencoba untuk cari-cari yang lain
gitu ya. Jadi masih suka berpindah-pindah, bukan suka tapi masih mencoba untuk berpindah-pindah cari yang lain gitu. Karena sebenarnya selain dari keraguan dengan orang ini atau dengan kamu, yang merasa ragu ini tuh memang belum tahu seutuhnya dia ini maunya sama siapa gitu. Jadi makanya nih orang masih cari-cari yang lain kayak gitu. Entah mungkin gini, ketika dia dulu pernah mengkhianati kamu, pernah menyakiti kamu, kamu mulai ragu dengan orang ini. Akhirnya di sini kamu yang mencari orang baru, karena kamu pun toh memang ragu karena dia pernah sering banget nyakitin kamu. Takutnya ke depannya kamu akan diperlakukan dengan hal yang sama berulang-ulang kayak gitu ya. Jadi mungkin kamu yang mencari orang baru, tapi ketika kamu mulai mencari orang baru dan kamu mulai berinteraksi lebih dekat, mulai intens dengan orang barumu, kamu pun mulai merasa ragu juga apakah memang orang baru ini juga tepat untukmu. Jadi sebenarnya kalau aku lihat di sini yang ragu kemungkinan ya kamu gitu ya. Kalau misalkan kamu sekarang sudah ada yang baru gitu. Jadi untuk saat ini tuh kamu masih ya bisa dibilang limbung lah ya, maunya gimana, maunya dengan siapa gitu ya. Jadi kamu masih belum siap, masih ada keraguan, bahkan kamu kayak apa ya, bingung untuk memilih yang mana atau siapa yang hatimu inginkan. Dan kalau aku lihat di sini ini bisa nggak sih disebut selingkuh ya? Aku nggak tahu deh. Jadi gimana cerita hubungan kamu dengan dia? Sebenarnya kalian ini memang benar-benar sudah ada kata putus, berpisah, atau ini karena apa ya, keinginan pribadi aja, satu orang aja yang pergi dan tidak ada kata putus, sehingga hubungan ini masih menggantung. Hubungan ini ya mungkin bisa dibilang jeda. Nah, kalau misalkan di sini kamu memang benar sudah bersama dengan orang baru, berarti di sini kamu yang selingkuh. Hati-hati, karena ini Seven of Swords-nya reverse ya. Jadi kamu mungkin akan ketahuan kalau kamu selingkuh. Dan aku lihat di sini orang yang sedang berdealing dengan kamu ini, orang yang sedang kita bacakan energinya ini, perasaan dia ini, dia akan tahu dengan perselingkuhan ini, dengan gerak-gerik dia. Kalau memang kamu benar-benar niat untuk tidak mau lagi dengan dia, ya it's okay ya, berarti kamu mungkin hanya menyakiti perasaannya saja. Tapi kalau memang kamu sebenarnya masih tidak tahu antara orang baru atau orang lama yang kamu inginkan, berarti kamu berkhianat, kamu mengkhianati dia, seperti itu ya. Hati-hati, hukum karma bermain ya, selagi masih hidup hukum karma selalu bermain. Terus itu juga kalau aku lihat kalau mungkin saat ini tuh dia udah ngerasain bahwa kamu ini kayaknya ada yang lain, kamu ini kayaknya sudah bermain hati nih di di belakang dia gitu ya. Cuman dia kayak nggak mau memperpanjang urusan ataupun masalah tentang perselingkuhanmu ini, sehingga mungkin dia akan diam aja, dia pura-pura tidak tahu, dia mengabaikan tindakan kamu ini, perselingkuhan kamu ini, dan ya udah dia ngelanjutin hidup dia seperti biasanya aja, pura-pura nggak tahu gitu. Kalau aku lihat saat ini ya, orang ini saat ini tuh sebenarnya tahu, kayak gini loh, dia tuh kayak ada insting ya, kayak udah mulai curiga kamu ini kayaknya ada yang baru. Makanya sifat kamu seperti ini, cuek sama dia, nggak bucin lagi ke dia gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini sebenarnya dia tahu, tapi dia mengabaikan aja insting dia itu, kecurigaan dia itu. Tapi sebenarnya aku lihat lambat laun nanti ini akan terbongkar ya. Kalau misalkan itu tadi, kalau kamu memang benar-benar ingin tidak mau lagi dengan dia, ya mungkin kamu
dengan kata lain ya kamu hanya menyakiti aja perasaan dia ya, karena ya memang kamu sudah tidak mau. Tapi kalau misalkan sebenarnya di sini kamu menggantungkan hubungan ini, tidak ada kata putus ya, cuman ya karena memang mungkin hambar, terus kalian sama-sama me time ya, mengambil waktu untuk diri sendiri, tapi nyatanya kamu yang langsung memiliki orang baru, ya berarti kamu di sini yang berselingkuh. Hati-hati aku bilang, kalau ini sebuah pengkhianatan, maka ini pun akan mendapatkan karmanya. Hati-hati ya. Kemudian gini, pesannya adalah kalian harus bisa ya sedikit mengatur kebutuhan kalian dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kamu. Ingat, sebelum kamu menyakiti orang lain, kalian harus tahu bahwa setiap apa yang kalian lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Terus itu juga, kamu memang orang yang percaya diri ya di sini. Dan memang butuh keberanian. Gini, entah siapa yang selama ini tuh jaim-jaiman, entah siapa yang selama ini tuh sok cuek atau sok tidak membutuhkan, entah siapa ya, atau mungkin malu-malu atau mungkin canggung ya, intinya tidak leluasa lah ya menjalin hubungannya gitu ya, berinteraksinya, entah ini kamu ataupun dia. Tapi karena ini Queen of Wands ya, jadi sebaiknya cobalah untuk berani mengapresiasikan apa yang kalian inginkan satu sama lain, seperti itu ya. Karena kalau misalkan kalian terus-terusan seperti ini, aku rasa mungkin pasangan juga akan jengkel. Boleh memang terlalu pede, terlalu agresif ya, cuman hati-hati kalau misalkan terus-terusan seperti ini, kalian mengekang keinginan kalian kepada pasangan, atau menginginkan memaksakan kebutuhan kalian pada orang lain, maka lama kelamaan juga orang akan jengkel gitu ya. Memang kekeras kepalaan atau ketegasan atau rasa percaya diri itu memang sebagian orang memandangnya itu keren, memandangnya itu hebat, cuman harus dilihat lagi, semua itu butuh batasan ya, semua itu harus ada batasannya. Jadi kadang-kadang kalau memang terlalu berapi-api itu justru malah tidak baik gitu ya. Terlalu memaksakan kehendak itu justru malah nggak baik gitu ya. Dan kalau aku lihat juga, orang ini tuh sejujurnya saat ini benar-benar pede loh sama kamu. Dia udah nggak peduli lagi dengan omongan-omongan orang lain. Dia sudah yakin bahwa pilihannya itu kamu, orang yang dia inginkan itu kamu. Jadi kalau aku lihat perasaan orang ini terhadap kamu, dia udah pede banget, udah percaya diri banget bahwa kamulah orang yang dia inginkan, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini nih, orang memang udah kelihatan banget deh sayang, bucinnya, cintanya sama kamu gitu ya. Jadi aku lihat ini dari kamunya ya, harus dari kamunya harus bersikap seperti apa. Tentukan pilihanmu, jangan menyakiti orang lain ya. Dan kalau aku lihat di sini, orang ini punya sifat yang sangat ramah, orangnya ramah ya. Orangnya itu bahkan sebenarnya gampang menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Jadi sebenarnya orang ini tuh banyak yang suka loh ya. Orang ini banyak yang suka. Cuman orang ini justru malah tertariknya sama kamu doang gitu. Orang ini udah kliknya itu sama kamu doang gitu. Jadi oke, cobalah untuk dipikir-pikir lagi tindakan apa yang harus kamu lakukan, atau pilih siapa yang harus kamu pilih gitu ya. Kalau aku lihat di sini, orang ini udah sangat percaya diri banget ya untuk bisa menggapai kamu, untuk mempertahankan kamu. Dan kalau aku lihat juga orang ini sifatnya ramah ya. Terus
orang ini sangat menghargai kamu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia pokoknya orangnya pede juga sih, pedean ya, udah pede dia pokoknya sama kamu. Dia udah nggak dikontrol lagi dengan orang-orang, dia sudah tidak mau lagi mendengarkan omongan-omongan orang tentang apa kejelekan kamu ataupun ketidakpantasan kalian menjalin hubungan atau apalah ya, pokoknya isu-isu atau gosip-gosip atau ya pengaruh-pengaruh dari orang itu udah nggak mau lagi dia dengarkan. Dia udah klik, udah mantepnya sama kamu gitu. Jadi silahkan tentukan pilihanmu, karena di sini aku lihat kamu masih ragu ya. Kamu di sini masih ragu. Kalau aku lihat kamu pun bahkan aku lihat kayak belum tahu mau ke siapa nih hatimu akan kamu beri, seperti itu. Oke, jadi inilah perasaan dia terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.